Ketemu kembali di mata kuliah metode riset bisnis bersama saya Albert Kurniawan Purnomo SEMM. Ya, jika kalian atau para dosen, para mahasiswa yang sedang S1, S2 maupun yang suka melakukan penelitian riset, jika video ini bermanfaat buat kalian, tolong like, share, komen, serta subscribe ya. Nah, kali ini saya mau men-sharingkan bagaimana sih tips membuat kesimpulan dan saran yang baik ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Biasanya sih saya temukan seringkali di bab 5 ini mempelajari tentang kesimpulan dan saran ya. Nah, ada pula juga beberapa kampus yang menuliskan menjadi bab 6 karena bab 3-nya hanya berisi tentang gambar kerangka pemikiran, kerangka teoritis, serta hipotesis dipecah. Tapi pada umumnya kita mengenal kesimpulan dan saran di sebuah penelitian ataupun S1, S2 ya, jadi sarjana maupun pasca tesis ya, skripsi maupun tesis itu ditemukan di bab 5 secara umumnya ya. Tipsnya di kali ini cukup mudah. Untuk membuat kesimpulan itu, tips pertama hanya perlu menjawab rumusan permasalahan atau berasal dari tujuan penelitian, dan jika kita metodenya adalah penelitian kuantitatif, berarti menggunakan hipotesis, harus terjawab hipotesisnya di kesimpulan ya. Dan kedua adalah sesuaikan dengan hasil dan pembahasan ya. Tapi tolong hindari angka. Tolong hindari munculkan angka. Saya dapatkan info ini dari buku karangan Prof. Yugianto ya, yang berjudulnya metode penelitian bisnis salah kaprah, yang sering ditemukan kesalahan dalam sebuah penelitian. Tolong hindari angka ya. Itu. Dan berikutnya kaitkan coba dengan literatur terdahulu. Tapi jangan dikutip, kalian cukup tuliskan ya pendapat-pendapat yang memperkuat dari hasil. Ya, kenapa hasilnya negatif atau kenapa sih tidak berpengaruh gitu ya. Harusnya berpengaruh tapi tidak berpengaruh, bisa diperjelas lewat literatur terdahulu yang senada hasilnya untuk memperkuat ya. Ini seringkali ditemukan dan itu bisa jadi temuan baru di sebuah penelitian ketika hasilnya kontradiktif dengan tinjauan teoritis. Ya, pasti ada problema khusus di tempat penelitian yang kalian ambil ya. Itu tips kesimpulan ya, cukup mudah ya. Dan biasanya saya dalam secara deskriptif melihat kesimpulan itu dari poin-poin rata-rata yang besar. Itu bisa saya jadikan sebagai dasar dalam membuat kesimpulan ya. Dan berikutnya untuk saran, langkah saran itu bagi pihak-pihak yang membutuhkan saja. Misal kalian mengambil tempat penelitiannya di perusahaan, atau saya nanti kasih contoh di rumah sakit ya, atau pihak yang berkepentingan lainnya, misal perpajakan berarti buat direktorat pajak, buat para pembayar pajak gitu ya, atau yang memiliki lapor pajak gitu ya, atau yang memiliki NPWP yang setiap tahunnya harus lapor pajak ya. Itu bagi sarannya bagi perusahaan atau masyarakat luas ya. Otomatis seperti itu. Nah, tekankannya bagi perusahaan atau pihak berkepentingan berkaitan dengan tempat penelitian kalian. Misal saya juga sedang membimbing mahasiswa ke bandar udaraan berkaitan dengan cargo handling, berarti nanti tempatnya berkaitan dengan gudang ya, berkaitan dengan tempat kargonya sendiri, manfaatnya, kita penelitian untuk apa, dan sarannya untuk pihak kargonya sendiri ya. Oke, berikutnya bagi pengembangan akademis ya, jika ditemukan adanya temuan baru di sebuah riset kalian, itu menghasilkan sesuatu yang baru lah ya. Dan sebenarnya kalau bisa diberikan saran atau
advice yang lebih baik itu berupa implikasi manajerial. Jadi kalian berikan masukan yang bisa langsung praktek di perusahaan tersebut. Jangan terlalu mengada-ngadakan. Misal sebenarnya perusahaan itu tuh memang sangat tradisional sehingga dia belum mampu menyediakan katakanlah mes, tapi kalian memberikan saran memberikan mes buat karyawannya. Secara finansialnya perusahaan itu sendiri masih kekurangan atau belum tutup BEP, tapi kalian memberikan saran memberikan fasilitas berupa mes, itu kurang realistis. Tapi kalau perusahaannya sekelas perusahaan yang sudah TBK, yaitu bisa diberikan saran TBK dan mempunyai profit yang cukup tinggi, bisa disarankan untuk disediakan mes buat karyawannya. Ya, jadi buat saran atau pengembangan atau temuan baru yang berupa advice itu atau implikasi manajerial itu yang realistis, langsung dalam waktu dekat bisa dipraktekkan. Ya. Tuh, berikutnya saya berikan sedikit contoh ya sebenarnya dari penelitian saya sendiri di tahun 2020 bersama salah satu anak bimbingan saya tahun kemarin dan sudah terbit di salah satu jurnal, nama jurnal ilmiahnya MBIA, sudah masuk ke Sinta 4 ya. Tuh seperti itu jurnalnya namanya MBIA ya. Oke, silahkan di browsing sendiri bagi kalian yang berminat untuk membaca artikelnya secara lengkap. Saya tuliskan judulnya di penelitian ya. Nah, hasil penelitian ini dapat disimpulkan, ini menjawab rumusan permasalahan pertama, bahwa karyawan ya merasakan bahwa rumah sakit X, saya tidak bisa sebutkan rumah sakitnya, di kawasan Bandung Barat akan menegur apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Itu saya ambilnya daripada poin yang besar rata-ratanya ya. Jadi pihak rumah sakitnya mengingatkan karyawan yang kerjanya agak males-malesan ya. Selain itu juga karyawan itu rumah sakit memperhatikan jenjang karir dan kesejahteraan karyawannya ya. Jadi selain itu pihak rumah sakit seharusnya ya, bukan karyawan ya. Selain itu rumah sakit ya juga memperhatikan jenjang karir dan kesejahteraan karyawan, karena dari hasil penelitiannya terjawab bahwa mereka itu paling tingginya di jenjang karirnya yang dirasa kurang dan kesejahteraannya juga masih dirasa kurang, sehingga karyawannya di sini tentang turnover intention berniat untuk keluar ya. Dan berikutnya yang terakhir dari menjawab hipotesis, di penelitian ini hanya ada satu variabel independen ya, tapi pencariannya cukup sulit untuk variabel perceived organization support karena masih sedikit baru. Sebenarnya sudah agak lama, sekitar 65 tahun 65, tapi tapi literaturnya masih sangat jarang sekali orang meneliti ya. Nah, berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap turnover intention. Jadi, ketika perceived organization support atau dukungan organisasinya naik, turnovernya akan rendah. Artinya, berkebalikan. Kalau dukungan organisasinya bagus, orang yang akan keluar itu semakin menurun. Ya, karena apa? Karena diperhatikan oleh pihak perusahaan ya. Nah, seperti itu saya adaptasi jadi penelitian saya sendiri ya, supaya bisa dijadikan contoh ya, mungkin untuk kalian yang sedang mengambil metode penelitian riset ingin mengambil judul ini, silahkan, monggo saya persilahkan, dan diperluas lagi ya gitu. Jadi tidak hanya pos saja tetapi ada variabel lain, misal katakanlah motivasi, stres kerja. Saya juga sedang meneliti tentang stres kerja terhadap turnover intention dikaitkan dengan kepuasan. Itu banyak tanda bacanya, dan negatif, positif, dan seterusnya ya.
Perceived Organization Support ini tadi saya salah, bukan 65 tetapi tahun 86 ya atau 85. Itu tokohnya namanya Eisenberger ya et al beserta kawan-kawannya. Ya, nanti bisa kalian temukan sendiri teorinya. Di jurnalnya juga ada di internet. Kok nggak 85, 86. Saya salah tadi, bukan 65 ya. Mohon maaf, belakangnya benar tetapi tahun depannya saya ingatnya 65. Ternyata 85 atau 86. Jadi pos ini masih kategorinya ilmu yang agak baru sih sebenarnya ya. Jadi belum terlalu jauh sekali gitu ya dibandingkan teori motivasi Maslow dan seterusnya. Tapi sekarang sudah banyak juga yang meneliti dan bisa menjadi variabel mediasi juga. Jadi ditambahkan dengan variabel intervening di dalamnya ya. Judul penelitiannya Antecedent Turnover Intention pada karyawan Rumah Sakit X Bandung Barat. Ya, dari nama belakang saya dan nama belakang anak bimbingan saya. Saya berkolaborasi sering melakukan penelitian bersama mahasiswa bimbingan ya. Oke. Itu untuk mengembangkan memperbanyak riset-riset ya. Oke. Nah, untuk sarannya seperti apa? Hal yang dapat disarankan kepada pihak rumah sakit ya. X Bandung Barat dapat meningkatkan Perceived Organization Support. Di antaranya apa? Yang pertama, memberikan penghargaan terhadap kontribusi karyawan seperti prestasi kerja, pemberian insentif dan bonus. Ya, kadangkala kalau lembur kemungkinan tidak dari hasil penelitian bab 4-nya itu rendah. Jadi insentifnya itu rendah, maka dari itu sebagai peneliti saya sarankan untuk memberikan insentif, bonus. Tujuannya apa? Nanti supaya karyawannya loyal, karyawannya tidak ingin pindah dari rumah sakit tersebut ya. Yang kedua adalah melakukan pelatihan dan pengembangan sehingga keahlian karyawan bertambah ya. Sehingga karyawan itu bertambah ya. Saya salah tipe di sini juga. Oke, berikutnya karena kenapa saya sarankan ini ya karena skornya juga dirasa rendah. Keahliannya masih kurang di-upgrade. Jadi disarankan untuk mampu memberikan pelatihan dan pengembangan. Ya. Tapi mungkin buat perusahaan punya perhitungan lain karena dirasa pelatihan dan pengembangan itu cukup mahal dan cukup besar biayanya. Ya, jadi ini sarannya mungkin bisa setahun 2 tahun lagi baru bisa dilakukan ya. Berikutnya berkaitan dengan variabel Y-nya atau karyawan yang berkeinginan untuk meninggalkan, baru ingin ya. Berkeinginannya ada di beberapa masa beberapa bulan mendatang ya. Di sini jadi kepikiran tapi masih punya range waktu yang cukup jauh ya. Sebaiknya pihak rumah sakit dapat memberikan jaminan kelangsungan kerja di perusahaan seperti fasilitas yang didapatkan karyawan berupa kompensasi dan memberikan kepercayaan kerja untuk mengelola pekerjaannya ya. Jadi peran pemimpin juga penting di sini, memberikan secara support secara moral maupun material. Ya, material itu berupa uang atau kompensasi secara finansial, juga bisa memberikan kepercayaan lebih, yaitu sifatnya secara non-material atau secara memberikan kepuasan, memberikan penghargaan yang tidak bisa dinilai oleh uang tetapi oleh tanggung jawab lebih kepada karyawannya ya. Secara moral diberikan. Nah, itu juga akan membuat karyawan lebih bertahan di sebuah institusi. Nah, kalau ini bagi karyawan yang ingin cepat keluar ya, dapat disarankan apa? Melakukan konsultasi dengan manajemen ya atau pihak psikolog di perusahaannya dan tidak mengambil keputusan langsung. Jadi kadang kalau kita mau keluar dalam suatu perusahaan pasti teman-teman kita sudah di Indonesia itu saya lihat udah banyak rumor atau gosip-gosip yang terdengar gitu ya. Jangan sampai pihak atasan atau pihak pimpinan langsung mengambil keputusan ya. Jadi begitu dengar si A mau keluar lalu
cari kesalahan sehingga pihak A itu langsung keluar pada saat itu. Tetapi ngobrol lah dengan pihak manajemen atau kalau ada pihak serikat pekerjanya. Ya, jadi didiskusikan karyawan itu minta apa secara musyawarah. Ya, sehingga perusahaan juga tidak akan rugi kalau ditinggalkan apalagi oleh karyawan yang baik kinerjanya. Kalau karyawan yang kurang baik sih memang mungkin bisa merekrut lagi, tetapi juga diperhitungkan biaya rekrutmen cukup besar karena harus melatih juga. Atau kalau tidak mau memberikan pelatihan, bisa lewat sistem mentoring oleh karyawan yang lebih senior kepada karyawan yang di training. Jadi belajarnya lewat sistem mentoring itu seringkali sekarang dilakukan. Jadi pernah teman saya sedikit sharing, teman saya mau keluar, dia harus cari pengganti, dia harus bisa mentraining karyawan yang akan menggantikan teman saya itu. Ya, setelah temannya di training bagus, si karyawan teman saya bisa meninggalkan perusahaan. Ya, tapi akhirnya bisa saja ketika proses mentoring itu bisa saja tidak jadi keluar. Ya, jadi banyak kemungkinan untuk bisa menahan karyawan terbaik atau karyawan yang baik kinerjanya di perusahaan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharingkan. Mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang sistematis, langsung keluar dari pemikiran, langsung saya ucapkan ya. Ini adalah sebenarnya materi penutup dari rangkaian kuliah online daring ya, metode riset bisnis atau metode penelitian bisnis di kelas saya ya. Mohon maaf jika selama pengajaran di kelas selama 3 minggu atau 4 minggu masih dirasa kurang dalam pembentukan proposal bab 1 ya. Karena juga waktunya juga buat saya pengajar masih kurang, dengan waktu 1,5-2 jam itu dirasa kurang dan harus menabrak kelas berikutnya kadang ya. Mohon maaf juga buat yang kelas berikutnya, saya seringkali bablas gitu ya. Nah, juga di kelas setelah pandemi dan harus dirumahkan, harus belajar dari rumah. Kalau saya ada video yang kurang atau kurang sistematis, mohon maaf ya. Untuk kedepannya saya akan lebih perbaiki lagi sistematikanya maupun dari segi konten supaya lebih menarik. Saya sedang pikirkan itu. Ketika semester depan memang terpaksa harus online, saya akan upayakan berikan yang maksimal untuk kalian para mahasiswa maupun penonton setia YouTube saya ya. Akhir kata saya ucapkan thank you very much. Terima kasih banyak atas perhatian dan supportnya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Biasanya dari kalangan akademisi juga untuk menonton video ini. Bisa juga nanti kita sharing di komen di bawah ketika ada masukan dari para akademisi. Ya, bisa ditambahkan ketika saya ada salah. Tolong dikoreksi untuk perbaikan mahasiswa kita semua untuk kemajuan riset Indonesia. Ya, jadi ya semoga riset-riset kita para akademisi bisa tembus ke Scopus Q1 Q2 itu impian saya juga ya. Mohon supportnya, mohon masukannya di komen di bawah video ini ya. Jangan lupa saya ingatkan kembali kalau tertarik dan dirasa video ini cukup bermanfaat, tolong di like, di share ke teman-temannya, berikan komen dan subscribe supaya bisa tahu ketika saya update video baru, khususnya video-video tentang statistika, tentang metode riset, tentang metode tentang manajemen SDM, karena itu konsentrasi keahlian saya yang sesuai dengan keahlian S2 saya. Terima kasih. Salam sejahtera.